Halo, kita berjumpa lagi di channel saya, Saham Dimas Angga Wahyudi. Kali ini kita akan membahas cara kita entry ya atau masuk dalam sebuah saham. Di sini saya memakai aplikasi NeoHodge untuk chartingnya. Jadi untuk aplikasi charting bisa bebas, tapi kebetulan di sini saya pakai yang NeoHodge. Kalau sekalian juga pingin yang pakai ini juga bisa untuk akun trialnya atau yang free juga bisa. Langsung aja kita ke chart ya. Kita masuk ke bagian chart. Nah, kebetulan di sini ada Bank BRI, Bank BRI ya. Nah, di sini kita lihat untuk MA garis moving average. Nah, dia sudah berhasil menembus MA 60 dan juga di atas MA 120 ya untuk hariannya. Untuk MA 5 dia kemarin ada news negatif ya ini. Sekarang ini tanggal 25 Desember. Kemarin itu ada news untuk lockdown Inggris ya, jadi dia sedikit berpengaruh ke indeks harga saham kita. Jadi ini MA5 memotongnya MA 10 ke arah bawah. Nah, banyak yang bertanya-tanya di sini ini arahnya downtrend atau akan menuju uptrend, arahnya kemana? Karena di sini terbentuk hammer. Jadi hammer di sini ini kita lihat per menitnya. Jadi untuk melukis candle itu sebenarnya nggak susah ya. Jadi ini harga openingnya 4100, tiba-tiba dia kebanting ya sampai 3900 di harga rendahnya. Lalu banyak yang net buy hingga penutupan di harga 4160 ini lebih tinggi daripada penutupan hari sebelumnya. Sehingga candle yang terbentuk itu berwarna hijau. Seperti itu. Nah, lalu kapan kita untuk masuknya, apakah ini udah benar, udah angka yang pasti sesuai, atau masih bisa turun lagi, atau besok akan naik? Nah, langsung aja ini kita pakai teknik sederhana. Jadi kita lihat volume naik tertinggi di sini ya, volume. Di sini ada hammer juga, volume. Nah, lalu dia disusul dengan bear hold yang lebih tinggi lagi. Untuk selanjutnya volume sempat turun. Lalu kita buat garis support resist. Support resist itu support itu yang bagian bawah. Jadi dia turun. Kalau resist itu garis atas. Jika dia jebol support, artinya saham itu ada kemungkinan dia akan turun lagi. Tapi dia jika jebol resist, maka kemungkinan dia bisa terus naik gitu. Caranya kita tinggal narik-narik garis ini aja ya, nggak susah. Jadi kita nyari candle yang tertinggi higher high ya. Kalau yang support itu kita nyari candle yang terendah gini. Jadi kita input di sini, tapi kita bisa langsung take profit. Nah, kalau sini mungkin nggak bisa, ini sisa. Nah, di sini ada gap. Di sini ada turun. Mungkin skemanya bisa turun ke angka 3700 dulu ini untuk nutup gap. Tapi jika dia terus naik, maka ini akan menjadi sebuah support kuat yang baru. Nah, dari mana support resist yang baru itu? Kita lihat dari candle yang lama. Jadi ini tahun 2019 ya candlenya. Nah, kita tarik aja. Nah, sebenarnya seperti ini kurang lebih. Jadi di sini ada garis-garis. Oh, kebetulan ini jadi ini support ini nggak bisa ditembus ya resistnya ini. Jadi sebuah support akan menjadi sebuah resist di kemudian hari bila dia jebol support gini. Nah, ini Agustus dia gagal tembus support, makanya dia akan turun ya. Ini dia sudah berhasil tembus supportnya. Sekarang kita geser. Nah,
ada dua kemungkinan ya ini. Jika dia bisa mantul, mungkin dia akan turun lagi ke arah 3.800 ini, atau dia bisa turun lagi nutup gap di arah 3.700 ini. Maka dia akan mantul untuk uptrend, maka arahnya uptrend. Bila dia jebol untuk supportnya, maka dia bisa ke support yang ini 3.700 ini. Bila dia jebol lagi, maka dia akan ke support yang ini 3.000. Jadi support itu bisa berlapis-lapis ya, karena ini adalah analisa teknikal. Nah, di sini garis bawahnya ya. Jadi kita input di garis support ini. Jika dana itu kalian banyak, maka kita mainkan manajemen ya, money management. Caranya itu kita beli di garis ini support, itu kita dengan lot yang kecil, tembus breakout, kita beli lagi. Oh, kita ini turun, angka lebih baik. Kemarin kita take profit di arah sini ya, kali ini sudah menyentuh resist ini dan dia gagal breakout, kita take profit lah. Ini untuk input lagi, kita bisa nunggu di sini area support sini atau yang sini itu ya. Untuk bandarmologi kita lihat dari broker Sumari ini, lihat dengan volume yang gede ini sekitar sini ya, 100 ribuan ini dengan volume yang gede. Sebenarnya 3 teratas saja, tapi ini kebetulan volumenya hampir-hampir sama, volume yang gede. Kita lihat YP ini jualan ya, karena buyer lebih besar, lebih kecil daripada yang sell. AK ini net buy, dia lebih besar, jadi tinggal dikurangi aja volume beli sama jualnya, ini besar yang mana. Kalau lebih besar yang beli, otomatis harga itu masih diakumulasi sama dia. Tapi jika seperti ini, maka ini namanya distribusi. Jadi dia beli dikit tapi jualnya banyak gitu. Terus kita lihat untuk yang foreign asing value, kita lihat nah, net buy-nya dia minus 4 hari terakhir. Nah, 4 hari terakhir 3 harinya dia turun, 1 harinya dia naik. Nah, di sini juga mungkin ada nanti pembalikan arah, karena di net buy yang terakhir walaupun dia gede ya, tapi dia kalah gede sama yang ini. Nah, kemudian dia akan naik, cuman untuk kenaikannya yaitu lagi kita balik lagi ke sini. Nah, apa dia nanti naiknya hanya sebentar, mungkin di area 4.300 lalu dia koreksi lagi. Itu koreksi wajar ya, sampai 3.800 selama nggak ada news yang sangat parah seperti yang COVID kemarin. Itu news yang sangat parah, jadi harganya akan langsung terbanting seperti ini. Sebenarnya di sini terjadi beberapa pattern ya, namanya ini bisa kalian namakan double bottom, atau mungkin banyak yang nyebutnya dia ini cup and candle. Ini cupnya, ini candlenya gitu. Di sini juga ada cup and candle lah. Gimana sih cup and candle itu? Jadi dari resist ini breakout lah. Jika breakout, maka garisnya seperti ini. Kita tarik garis vertikal dari breakout sama resist. Lah, garis vertikal ini kita pindahkan ke garis yang resist ini. Lah, mau target kenaikan dilihat. Nah, targetnya untuk BPR ini bisa ke arah 4.600 ya, dalam jangka waktu 1 bulan kemungkinan, untuk menyelesaikan cup and candle ini patternnya di sini ya. Itu sekian. Jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung komen atau DM saya di Instagram Dimas Angga Wahyudi. Oke, terima kasih. Jika ada request saham juga bisa.